السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد جمال الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سحرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ketua RW, RT, kadus dan semua jajarannya, wabil khusus sahibul hajah, yang pada malam hari ini majlis kita menjadi majlis safari ta'lim yang alhamdulillah Lailatul Jum'ah berbarengan dengan semua hajah-hajah kita. InsyaAllah hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang insyaAllah di esok hari, di hari Ahad, berlangsungkan akadun nikah, walimah, insyaAllah semua berjalan lancar, barakah. InsyaAllah kedua mempelai mengarung rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. InsyaAllah keluarganya dibentuk dengan keluarga yang selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan tidak pernah meninggalkan lupa kewajiban syariah kepada Allah dan Nabi Muhammad, dan juga tidak melupakan birrul walidain. Walaupun sudah menikah, tetap seorang suami laki-laki harus memerhatikan ibunya, keluarganya. Hal ini adalah satu kewajiban mereka. Karena birrul walidain dituntut buat seorang anak laki-laki tetap sama seperti biasa, bahkan kewajibannya bertambah. Taatnya kepada ibunya, baik mertuanya, sama saja, karena ini sudah kewajibannya. Mudah-mudahan malam ini malam penuh barakah buat kita sekalian. Juga tadi Ustadz Zainal Abidin sudah menyampaikan hukum nikah, tata cara nikah yang begitu jelas dan gamblang. Kita tinggal memahaminya. Bagaimana ilmu, wajibnya kita belajar. Dengan wajibnya belajar kita akan tahu hukum-hukum Allah. Kita tahu bagaimana syariat Nabi Muhammad tidak begitu saja langsung, tapi mesti dengan belajar. Tadi Ustadz Naufal sudah membuka waktu untuk belajar. Siapa yang mau belajar, tidak ada kata terlambat. Mau dia yang masih muda sampai yang tua, bahkan yang masih sudah punya cucu, silahkan mau belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Kalau sudah wafat, sudah tidak ada, selesai. Tapi selagi mau, bismillah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka para imam belajarnya itu di umur yang sudah tua. Bahkan kenapa disebut Ibnu Hajar ayahnya batu? Karena belajarnya sudah umur setengah mati menghafal, tapi dia tidak mau kalah dengan setetes batu, setetes air di atas batu. Menetes, akhirnya batunya bolong. Batunya akhirnya berbolong. Kenapa? Karena tetesan tadi setiap hari menetes. Kalau kita mau belajar setiap hari terus menerus, akhirnya faham, oh ini. Jadi jangan berharap dulu menghafal, tapi baca berulang-ulang. Bacanya berapa kali? 30 kali. Jangan baru 1 kali, baru 2 kali, kenapa saya tidak hafal? Kok saya tidak bisa? Saya tidak mampu. Saya sudah tidak kuat, saya sudah pulang aja. Tidak, ulang lagi, baca lagi. Paling tidak dapat bacaannya bagus. Bacaannya jadi bagus. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Masya Allah, bacaannya bagus, bacaannya sempurna. Ini yang perlu, bacaan yang bagus. Ini menentukan makhrajul hurufnya bagus. Dia punya arti maknanya, nanti akan menyusul ikut pemahamannya. Kalau terus menerus akan terbuka pemahaman. Jangan sampai nanti menyesal. Menyesal bukan di dunia, menyesal nanti di akhirat. Karena Nabi sudah menyuruh kepada kita bahwasanya kun aliman, jadi orang alim. Kalau tidak bisa jadi alim, wa muta'alliman, belajar. Kalau tidak jadi orang alim, jadi orang yang mau menuntut ilmu. Harus menuntut ilmu di mana saja. Di sini dekat, tidak jauh-jauh. Di Bojongkulur juga, bukan harus pergi naik pesawat. Kemarin orang-orang dari Palu berangkat untuk ke Tarim, berangkat untuk belajar di luar negeri. Ada berangkat belajar ke Mesir, jauh. Wah, tidak sanggup. Mungkin tidak ada kekurangan dana, tapi tidak ada dikatakan tidak bisa, tidak ada keuangan. Di sini bisa belajar. Di sini ada waktunya belajar. Kesempatan tidak datang 2 kali. Apalagi gratis. Kadang-kadang kalau gratis tidak mau, kalau bayar mau biasanya. Kendati mau bayar mahal, yang penting mau belajar. Padahal di sini ada yang gratis. Bismillah, belajar mudah asal ada kemauan. Gurunya sudah ada, fasilitasnya sudah ada, tinggal kemauannya saja ada. Bismillah. Kun aliman wa muta'alliman wa mustami'an. Kalau tidak mau belajar, yang tua-tua, ya udah mustami'an, duduk di majelis ta'lim seperti begini. Di mana ada yang adakan majelis ta'lim hadir. Jadi mustami'. Kalau sudah tidak bisa lagi, wa muhibban, jadi pecinta. Paling gampang jadi pecinta, tapi susah. Gampang tapi susah. Kenapa? Kadang-kadang hasut, kadang-kadang iri, kadang-kadang tidak suka lihat ada kebaikan. Di mana ada kebaikan dihasut, iri, dengki akan muncul. Tapi tidak ada di Bojongkulur, di sana-sana. Di sini alhamdulillah semua cinta. Di mana ada kebaikan, situ ramai berdatangan. Semua mau kebaikan. Wala takun hamisan. Jangan yang kelima, sudah tidak alim, tidak mau belajar, tidak mau menghadiri, tidak mau cinta, wala takun hamisan fatahlak. Jangan jadi yang kelima. Yang kelima ini ahli hasud yang tadi. Tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau jadi orang alim, tidak mau jadi pecinta, tidak mau hadir. Kerjanya cuma hasud, cuma iri, cuma dengki. Itu kan pondok baru, belum teruji, begini dan begitu, banyak macam. Tapi yang belajar, yang mengajar harus kuat. Karena memang sesuatu itu harus diuji dengan hasud, dengan iri, dengan dengki, itu biasa. Kehidupan manusia seperti itu. Tetangganya beli motor, mobil, dia yang sakit kepala, dia yang pusing, dia yang bingung. Padahal orang yang beli, dia pikir, oh itu uangnya dari mana itu. Jangan-jangan pikirannya yang kotor. Orang yang dapat nikmat, dia yang hasud, dia yang iri. Kira-kira ada yang begitu? Tidak ada di sini, di sana. Orang manusia itu harus senang. Alhamdulillah dia dapat nikmat. Mudah-mudahan saya juga bisa beli motor. Mestinya seperti itu. Bukan tambah hasud. Kita harus makin kita berumur, makin matang kita dalam kehidupan. Kita saling doakan. Alhamdulillah. Bila perlu kita yang bantu dia. Oh, mau beli motor untuk apa? Untuk mau belajar sekolah. Belum ada uang mukanya, kita yang bantu. Kalau bisa seperti itu, justrunya begitu. Ini tidak dihasut, diiri, didengki. Ini penyakit hati. Kalau sudah ada penyakit ini, doa susah mustajab. Doa ngangkat terus tapi tidak diterima. Kenapa? Karena ada penyakit hati. Caranya membersihkannya gimana? Masuk di majelis ta'lim. Caranya bagaimana? Caranya dia istighfar. Caranya bagaimana? Caranya dia selawat kepada Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Caranya dia harus sering-sering mendatangi orang-orang saleh, minta nasihat. Kenapa? Karena ini penyakit hati susah dibersihkan.
Mau pakai Baiklin tidak bisa hilang. Mau pakai ringso juga tidak bisa hilang. Hilangnya kalau dia zikir. Kalau dia wudu, dia sholat. Minta sama Allah, ya Allah biar saya punya hati bersih. Karena kalau hati kotor, angkat tangan tidak diterima doa. Bagaimana mau doa angkat tangan? Ada yang baca Quran, tapi iri hati. Al-Quran bilang bohong. Kau baca saya, tapi kau tidak pakai. Huwa yagra'ul Quran wal Quran yal'anuh. Dia baca Quran, Al-Quran laknat sama dia. Kenapa? Karena hatinya tidak bersih. Hatinya tidak lurus. Hatinya tidak selalu dibersihkan. Ini hati, kalau dia baik, semuanya bisa baik. Yang dilihat sama Allah itu adalah akhlak yang baik. Kalau sudah akhlak budi pekerti baik, ilmu itu tinggal dituang sama Allah. Tinggal dikasih sama Allah. Kalau sudah hatinya bersih. Tidak ada perasaan buruk sama orang. Tidak ada dendam sama orang. Tidak ada iri sama orang. Ini penyakit yang harus terus-terus dikasih nasihat. Kenapa? Karena manusia ini sebentar baik, sebentar buruk. Naik turun. Kalau tidak ada nasihat, kayak handphone juga. Handphone sebentar dia lobet. Sebentar dia perlu dicas. Kalau dia tidak bawa power bank, bahaya, mati dia punya HP. Gelap mukanya. Sudah lupa segala-galanya. Apalagi kalau dia sudah cinta dunia. Orang di dunia tapi tidak boleh cinta dunia. Kerja silahkan kerja. Mau kerja, mau cari uang, mau berdagang. Boleh silahkan, itu ikhtiar. Tapi cinta tidak boleh. Cinta itu apa? Cinta itu kalau sudah berdagang lupa sholat. Itu cinta berarti. Yang dia cinta perdagangannya, dunianya. Kalau sudah kerja, rupa ibadah. Nah ini. Ada yang katakan kemarin, Habib saya ini sebenarnya mau hadir majelis. Cuma kadang-kadang terhalang saya punya kerjaan. Tapi saya mohon sama Allah supaya saya mau hadir. Saya bilang itu bagus. Itu sudah bagus karena sudah ada niat. Ada orang yang tidak ada halangan. Tapi dia memilih di rumah daripada majelis. Kalau nanti dia sudah mau sakaratul maut baru dikasih lihat. Pahala majelis. Ya Allah, kalau saya tahu begini. Dari rumah saya merangkak ke majlis. Dari rumah saya akan jalan merangkak. Kenapa? Karena fadilahnya besar. Salah satu fadilahnya menyebabkan dia husnul khatimah. Ada perkara yang menyebabkan orang husnul khatimah. Salah satunya adalah majlis ilmu, majlis zikir. Karena di sini tempatnya selawat, tempatnya zikir, tempatnya kita ingat sama Allah. Tempatnya kita belajar ilmu. Di sini tempatnya. Ada dulu di zaman Al-Habib Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, wali besar. Beliau ini dikenal dengan As-Salatul Al-Mugharrabin. Dia menulis kitab itu. Habib ini terkenal dia rahmat kepada semuanya. Bahkan anjing dia beri makan. Jangankan manusia. Dia piara anjing, anjing masuk ke kota Yaman. Dia bilang jangan dihalangi, dia datang pasti dia lapar. Biarkan dia. Saya menjamu anjing-anjing supaya dia keluar, dia tidak bikin susah rakyat yang ada di tetangga-tetangga sini. Karena dia sudah kenyang, pasti dia akan pulang dengan selamat. Lihat sampai begitu rahmatnya. Kalau anjing saja dia jamu, apalagi umat Nabi Muhammad. Dia orangnya menepati amanah. Orangnya luar biasa. Ada seseorang yang mau hadir majlis, bukan hadir majlis sebenarnya. Orang ini mau datang ke majlisnya Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini mau menagih hutang. Orang ini ahli riba. Terkenal. Dia mau datang, mau cari, mau nagih orang yang hutang sama dia. Karena ada di tempat itu, dia duduk. Dia tunggu selesai. Selesai itu dia pulang. Karena sebab majlisnya Habib Hasan, dia pulang, dia bertobat kepada Allah. Dikasih hidayah dengan berkat sebab majlis. Begitu dapat hidayah, dia pulangkan semua orang punya uang. Yang hasil yang dia ambil dari riba, dia pulangkan. Umurnya tidak panjang. Besoknya dia meninggal dunia. Heboh. Meninggalnya bagus.
Meninggalnya dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Heboh. Kenapa? Karena orang tahu dia ahli riba, orang yang rentenir, orang yang membungakan uang. Enggak mungkin bisa husnul khatimah. Pasti dia su'ul khatimah. Tapi kenapa dia bisa mengucapkan syahadat? Disampaikan kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib, ini ada kisah begini. Orang yang datang di majlismu kemarin, dia bilang benar. Karena saya mohon sama Allah, siapa yang masuk dalam majlis ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diakhirkan hidupnya husnul khatimah. Permintaan ini diijabah sama Allah. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini waktu dia wafat, ada seorang yang mau beli daging di pasar. Waktu dia beli daging di pasar, selepas itu dia pulang, dia masak dagingnya tidak matang. Tidak masak-masak dagingnya. Akhirnya dia bingung, ini jangan-jangan ada sihirnya daging ini. Dimasak, tidak masak-masak. Dia lapor sama penjual daging. Penjual daging bilang, semua yang beli di hari ini tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang pulangkan dagingnya kecuali kamu. Akhirnya dia lapor sama Qadhi, sama hakim. Hakim, bagaimana ini? Hakim bilang begini, saya mau tanya, setelah kau beli daging kau kemana? Dia bilang, saya setelah beli daging, saya pulang ke rumah, saya singgah ke tempat ada pemakaman. Ada yang sholat jenazah. Siapa yang meninggal? Yang meninggal Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Oh, kata hakim, pantas. Kenapa pantas? Karena Al-Habib Hasan sudah mengatakan, siapa yang sholatkan saya tidak akan dimakan api neraka. Api dunia sudah coba, daging saja tidak matang, tidak matang-matang, tidak kemakan api. Ini membuktikan bahwasanya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, dia punya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan, lihat ini daging aja tidak matang. Berarti orang ini dia ikut sholat, dagingnya ikut sholat. Dia bawa dari pasar, dia sholat, dia ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai sholat, dimasak, daging tidak masak. Ini kenapa? Karena Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini takut sama Allah. Lazimkan selalu dengan majlis. Berbuat baik sama umat Nabi Muhammad. Tidak bisa lihat orang susah. Tidak bisa lihat orang yang menderita. Hanya anjing pun dia berikan makanan, apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu tarbiyah, pendidikan dari majelis begini, ini tarbiyah kita bawa pulang. Orang yang hadir majelis hatinya harus lembut. Orang yang hadir majelis harus membantu saudaranya. Orang yang hadir majelis harus birrul walidain. Pulang dari majelis cari orang tuanya. Kalau sudah tidur pagi-pagi cari, mana mama? Mana ibu, mana Umi, ambil tangannya, tanya kabarnya. Umi apa kabar? Mama apa kabar? Mama sehat. Cium tangannya. Selagi kita bisa mencium tangannya. Banyak orang yang lupakan ini. Karena terlalu silaunya. Di dalam rumah ada wali, dia pergi cari makam aulia. Oh, ada sana makam. Makam sana, makam wali sana, wali sampai wali santri dia pergikan. Semua wali. Tapi wali dalam rumah dia lupa. Di dalam rumahnya ada wali, ibunya. Cari ibunya pagi-pagi, cium tangannya. Siapa yang taat sama orang tua, hidupnya senang. Siapa yang taat sama orang tuanya, dunia dan akhirat untuk dia. Saya sudah lihat orang yang taat sama orang tua, semua hidupnya baik. Saya ketemu kemarin orang yang taat sama ibunya. Ibunya dia kasih tinggal di Menteng, dia tinggal di Bogor. Kenapa? Ibunya mau di situ, saya ada uang, saya belikan dia yang paling mahal. Saya biar tinggal yang biasa, asal orang tua saya tempat yang senang. Semua hartanya Allah kasih, semua Allah buka. Apa yang dia niatkan dibukakan. Dia biar di luar negeri setiap pagi telepon, mama apa kabar? Hari ini sehat? Sehat. Mama ada perlu apa? Dia bilang kau pulang hari ini. Dia tinggalkan meeting dia, padahal meeting urusan besar, urusan miliar. Dia tinggalkan, ibunya minta dia pulang, dia pulang.
Tapi karena rezekinya, biar dia sudah pulang, kerjaan tetap jalan. Dia bilang, tidak Pak, saya mau kerjaan ini Bapak yang kerjakan. Dia bilang, saya nggak bisa, saya ada halangan, saya tidak bisa ikut meeting. Tidak apa-apa, meeting tetap berjalan. Walaupun dengan handphone Bapak di Indonesia tetap jalan, karena saya percaya sama Bapak. Kan itu karena birrul walidain, karena taat ibu kepada ibunya. Sultan Aulia Abu Yazid Al-Bustami menjadi wali besar karena taatnya sama ibunya. Satu waktu ibunya di musim dingin bilang, ya Abu Yazid, ibu kepengen minum. Minum di waktu dingin, ngambilnya jauh. Ngambilnya di sana, di Bogor, di Empang sana. Kira-kira kalau dari Bojongkulur ke sana berapa jauh tuh? 1 jam apa 2 jam baru sampai. Dia pergi ambil air di sana. Sampai di sana pulang ibunya sudah tidur. Musim dingin. Dia di depan pintu ibunya, dia pegang itu. Dia pegang gelas air untuk ibunya. Dengan kedinginan. Ini bibir sudah pucat. Abu Yazid tetap pegang. Sampai ibunya di pagi hari baru bangun. Ibunya dapat Abu Yazid sudah kedinginan. Dia bilang, ya Abu Yazid, wahai anakku, kenapa kau di sini? Dia bilang, saya takut ibu bangun, ibu mau minum. Ibu kehausan karena suruh saya ambil minum. Saya jaga sampai ibu terbangun dari tidur. Kira-kira ada di sini begitu? Mana orangnya? Ini baru disuruh ambil di dapur saja. Ibu ini suruh saya terus. Masih ada saudara yang lain. Ibu suruh yang lain. Kenapa suruh saya? Padahal dia disuruh masuk surga, dia tidak mau. Ini anak dilahirkannya susah. Ibunya menaruh nyawa di dalam perut 9 bulan, kemana pergi dibawa. Baru lahir bikin susah lagi. Malam ibunya terus bangun mau kasih susu. Sudah begitu macam-macam dikencingi ibunya. Pernah cuci pakaian ibunya? Tidak pernah. 9 anak diurus oleh 1 ibu. 1 ibu tidak bisa diurus oleh 9 anak. Ini kita pikirkan. Kita merenung. Kita mau dunia tapi tidak berbakti sama kedua orang tua, tidak akan dapat dunia. Ini ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umur 6 tahun kuburkan ibunya di Abwah. Gali kubur ibunya. Umur 6 tahun gali kubur ibunya. Ibunya didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Masih kecil sudah berbakti Nabi Muhammad kepada ibunya. Bagaimana dengan kita? Kita sudah ta'lim setiap hari. Guru ke guru kita belajar. Tapi sama orang tua belum. Masih bantah. Wala takul lahu ma'uf ufin. Walau katakan, jangan ibu. Tidak boleh. Apalagi lebih panjang. Ibunya 1 kata-kata, dia 1 meter. Ibunya cuma bilang 1, dia 10 kata. Ibu ini suruh saya terus begini. Dia tidak tahu saya lagi capek. Cuma suruh sedikit. Tolong nak, kasih mati lampu. Gampang tinggal mati lampu. Gendong ibu belum pernah. Uwais Al-Qarni gendong ibunya dari Yaman. 4 bulan sampai di Makkah, diangkat derajatnya menjadi ahsanut tabi'in. Menjadi dapat salam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita cinta kepada Nabi, tapi Nabi cinta kepada Uwais Al-Qarni. Itu karena birrul walidain. Kita sekarang rubah. Kenapa kita susah? Kenapa kita selalu dapat masalah? Kalau orang datang sama saya, Habib doakan saya bilang minta doa sama orang tuamu, baru doa sama saya. Saya hanya tambah, tapi doa sama orang tuamu lebih afdal. Kasih senang dia, kasih bahagia dia. Wabil walidaini ihsana. Karena Allah derajatnya kasih dekat begini. Ushkuruli wali walidayya. Bersyukurlah kepadaku, kan kepada orang tuamu. Lihat, Allah suruh bersyukur kepadanya dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kita bersyukur kepada Allah, iya.
tapi kita lupakan bagaimana kesyukuran kita kepada kedua orang tua kita. Olehnya itu malam ini satu bukti orang tua berbahagia akan melepaskan anaknya untuk berbahagia di esok hari, insyaallah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Hari ini kita berbakti, insyaallah nanti kalau kita sudah punya anak, anak kita akan berbakti kepada kita. Semua itu terulang. Apa yang kau buat, kau akan dapat. Kalau kau taat sama orang tuamu, nanti kau akan ditaati sama anakmu. Kalau kau buat masalah, nanti kau dapat masalah. Ada seorang di Malaysia, waktu dia bicara di depan umum begini, dia katakan, saya dikatakan orang yang berhasil dan sukses. Mendidik anak saya menjadi orang semuanya, anak-anak saya semuanya saudagar kaya. Tapi kalau ditanya, saya orang yang merugi. Kenapa? Anak saya tidak taat sama saya. Benar, dia sukses pendidikannya, dia sekolahnya tinggi, dia semuanya jadi direktur, dunia dia dapat. Tapi ada satu yang dia tidak dapat, yaitu birrul walidain. Kenapa? Itu salah saya, bukan salah anak saya. Loh, kenapa Tuhan? Saya dulu tidak taat sama orang tua saya. Jadi kalau anak saya tidak taat sama saya, itu atas perbuatan saya terhadap anak orang tua saya dahulu. Saya dapat balasannya. Dia datang dari luar negeri minta jemput sama anaknya. Anaknya lagi meeting, tunggu Pak. Nanti sebentar lagi 2 jam bapaknya di airport, belum datang anaknya. Bukan datang anaknya, orang yang disuruh jemput. Akhirnya bapaknya naik taksi ke rumahnya. Sudah 2 jam nunggu. Di dalam perjalanan dia menangis. Dia katakan, ini semua salah saya. Saya didik dia untuk dunia, tapi saya tidak didik dia untuk akhirat. Jadi kita, apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Olehnya itu, majlis ini insya Allah membuahkan satu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, yaitu birrul walidain, taat kita kepada kedua orang tua. Selagi orang tua kita masih ada, selagi orang tua kita masih sehat, ayah kita jangan dibeda-bedakan. Ibu kita iya, ibu, ada ayah kita. Ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayah saya selalu minta uang. Ayah selalu minta uang kepada saya. Dia mau mengadu agar Rasulullah marah kepada dia, kepada orang tuanya, karena selalu minta uang. Rasulullah malah balik, anta wa malu kali abika. Anda dan anda punya harta milik anda punya ayah. Jangan kau, berapa banyak ayahmu kasih keluar uang semenjak kau sekolah. Kau didik kau menjadi manusia sehingga kau seperti ini. Itu jasa dari orang tua. Walaupun orang tuamu tidak punya jasa kepadamu, tapi dia adalah orang tuamu. Tidak ada yang bisa ganti orang tua di kehidupan kita ini. Mudah-mudahan di malam penuh barakah ini, di waktu yang singkat ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi anak-anak yang taat kepada kedua orang tua kita. Anak yang selalu memperhatikan kedua orang tua kita. Waktu kita hidup hanya sebentar, waktu hidup kita hanya singkat. Waktu hidup kita buktikan bahwasanya kita sebagai anak yang selalu taat kepada kedua orang tua. Jangan nanti begitu kita sudah meninggal baru kita hanya berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kembalikan orang tua saya kembali ya Allah. Saya ingin berbakti kepada mereka ya Allah. Saya ingin menyenangkan mereka. Mereka sudah kembali. Mereka sudah tidak ada lagi di dunia. Penyesalan muncul, kekecewaan muncul. Tanya sama orang yang sudah kembali orang tuanya. Apa yang mereka harapkan? Mereka pasti berharap agar orang tuanya kembali kepada di dunia dan mereka ingin berbakti kepada mereka. Ingin berbakti kepada kedua orang tua tidak harus dengan uang yang banyak. Tenaga kita, pikiran kita, menyenangkan orang tua. Ada satu, sebelum saya tutup dengan salam dan doa, ada satu kisah. Ada satu anak, seorang mantu mengatakan kepada suaminya. Dia katakan kepada suaminya, wahai suami, kau sudah berapa lama tidak lihat ibu? Kau sudah berapa lama tidak lihat mama? Dia bilang, iya, saya sudah 3 bulan tidak lihat mama. Pergi ke sana, mungkin mama rindukan kamu. Kamu datangi, dia bilang baik. Malam ini saya pergi ke mama. Begitu datang, mamanya nangis, senang.
Alhamdulillah nak, mama sudah merindukanmu. Sudah lama rasanya, sudah bertahun-tahun belum ketemu sama engkau. Dia bilang 3 bulan baru ma. Iya tapi mama rasanya lama. Malam ini mama ingin kau bersama, mama ingin makan bersama. Akhirnya makan bersama. Girang mamanya. Baru mamanya bercerita, mama ingat sebelum kau menikah dulu seperti ini, seperti ini. Akhirnya dia ajak, dia bilang kalau begitu mah, besok saya mau jemput mama makan di luar. Akhirnya panggil istrinya makan di luar sama mamanya. Terus pada saat itu dia bilang, mah nanti minggu depan kita mau makan bersama mah. Saya ajak anak-anak. Saya ajak kita makan sama-sama. Baik kata mamanya. Mamanya girang. Belum jamnya mamanya sudah di depan rumah. Nunggu. Belum waktunya pergi, mamanya sudah nunggu sama dia. Dengan pakaian yang rapi, rindu. Ingin datang. Akhirnya datang, berangkatlah sama-sama. Begitu makan, mamanya bilang, ini kegembiraan yang tidak bisa dilupakan. Mama ingin kebahagiaan ini terus bersama kalian. Kalian belum punya anak, ceritalah mamanya. Akhirnya si anak bikin request lagi yang ketiga. Mah, kita mau makan nanti. Akan datang 2 minggu ke depan. Begitu 2 minggu ke depan, mamanya meninggal dunia. Akhirnya ada surat dari restoran bahwasanya ada undangan makan. Dia nggak tahu, dia datang. Wah, ada undangan makan. Dia datang makan. Begitu selesai makan, terus begitu dia mau bayar, dia bilang ini makanan sudah dipesan, yang bayar adalah yang ini. Wah, mamanya yang bayar. Almarhumah sudah bayar dahulu untuk makan dia punya anak dan cucu dan mantu. Inilah kebahagiaan. Ditulis di situ. Wahai anak, kalau mama tidak sempat makan dengan kalian, mungkin catatan ini menjadi kebahagiaan mama di alam barzah. Melihat mama rasakan mama bersama-sama kalian, makan bersama-sama di malam hari ini. Semoga kebahagiaan buat kalian. Semoga kalian menjadi keluarga yang baik, merindukan mama dengan cerita yang indah. Mamanya menceritakan, sedangkan mamanya sudah di alam barzah. Inilah kehidupan ma'asyiral hadirin. Kita bahagia, orang tua kita lebih bahagia. Mereka menginginkan kita bahagia. Apapun dia korbankan untuk kita, dan kita adalah segala-galanya buat mereka. Olehnya itu, selagi mereka masih ada, baktikan hidup kita untuk mereka. Semoga kita semua akan mendapatkan ganjaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hidupkan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Wafatkan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Di alam barzah dengan kalimat la ilaha illallah. Di mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah. Masuk jannahmu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkan hati kami ya Allah. Hilangkan hasud dan dengki, iri hati dan penyakit hati kami ya Allah. Ya Allah, pandangi hati kami ya Allah. Hati kami hanya mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Hati kami harus mengharapkan segala apa yang Engkau ridai ya Allah. Ya Allah, biar kehidupan kami selamat dunia wal akhirah. Ya Allah, di esok hari ya Allah, kami punya hajat buat anak kami untuk melangsungkan nikah ya Allah.
biar prosesinya semua berjalan dengan lancar ya Allah. Barakah ya Allah, selamat, barakah dan semuanya yang kami harapkan Engkau ridai ya Allah. Biar mereka dalam melangsungkan kehidupan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami dalam majlis ini ya Allah, satukan hati kami ya Allah dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Guru-guru kami ya Allah yang masih hidup panjangkan umur mereka. Orang tua kami ya Allah yang masih hidup panjangkan umur mereka ya Allah. Jadikan kami anak yang selalu berbakti, yang taat kepada kedua orang tua dan guru kami ya Allah. Ya Allah, orang tua dan guru kami yang telah wafat, ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikan kuburnya taman surga ya Allah, bersama para nabi wasiddiqin wasuhada wassalihin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan hidup kami ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah, rezeki yang banyak, yang berkah, manfaat dunia wal akhirah ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah, dan semua yang hadir ya Allah, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Allah, baik yang melihat ini melalui sahabat majlis TV ya Allah. Semoga hajat-hajat mereka Engkau kabulkan ya Allah. Kabul ya Allah, kabul ya Rahman ya Rahim. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah kamilah bisir asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin gamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sihran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanahu wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.